akan membawakan renungan berjudul apakah kita boleh merayakan Imlek atau tidak. Nah, sebenarnya itu Hari Raya Imlek itu apa sih? Hari Raya Imlek itu merupakan pergantian musim semi ke musim dingin ke musim semi. Nah, orang Tionghoa itu 1 minggu sebelumnya itu sudah mempersiapkan semuanya, seperti membersihkan rumah dan membeli makanan manis untuk para dewa. Pada malam tahun baru, mereka itu biasanya berkumpul bersama keluarga dan memasak mercon. Dan juga mereka itu biasanya seperti kita memakai baju warna merah. Tapi tahu nggak sih kenapa mereka masak mercon sama memakai baju merah? Nah, baju merah itu mereka percaya bisa untuk mengusir makhluk bernama Nian yang memakan manusia. Dan mereka menyalakan mercon itu supaya buat nakut-nakutin setan, supaya setannya pergi. Tapi kan kita tahu kalau misalnya itu tidak benar. Yang bisa mengusir roh jahat itu cuma Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita itu masih menyalakan mercon dan memakai baju warna merah hanya untuk semata-mata merayakan tahun baru Imlek itu sendiri. Tahun baru Imlek sendiri itu sebenarnya tidak salah, karena itu biasanya kita juga mengucapkan doa di dalamnya. Kita itu biasanya itu cuma minta kayak berkata ampau nalai. Tetapi itu sebenarnya itu kita juga bisa mengucapkan seperti Shuni Fu Yuni, artinya semoga Anda diberkati Tuhan. Nah, apakah orang Kristen itu boleh merayakan Imlek tahun baru Imlek atau tidak? Jawabannya itu boleh, asalkan kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Pertama, kita itu harus merayakannya itu dengan penuh sukacita. Kita itu memandang bahwa itu adalah hari baru yang diberikan Tuhan dan kita memiliki pengharapan yang baru. Karena kita mempunyai pengharapan yang baru, makanya kita tidak perlu lagi seperti berdoa untuk orang yang sudah mati. Kisah Para Rasul 24 ayat 15 berkata, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Jadi tidak perlu lagi kita mendoakan orang-orang mati. Nah, yang kedua, kita itu harus menyambut tahun baru Imlek dengan hati penuh ucapan syukur. Kalau sampai saat ini kita masih ada itu, karena semuanya itu semata-mata pemeliharaan Tuhan. Nah, yang ketiga, saat tahun baru Imlek biasanya kan kita disuruh untuk berdoa, tapi berdoa kepada siapa? Kita itu harus ingat, kita itu hanya berdoa kepada Tuhan. Kita hanya menyembah dan melayani Allah. Jadi kita jangan menyembah dewa yang lain, karena Allah Tuhan kita itu pencemburu. Keluaran 20 ayat 3-4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, yang keempat itu kita boleh merayakan Imlek karena itu sebagai suatu sarana kita berkumpul dengan keluarga besar kita. Nah, di dalam perkumpulan itu kita bisa saja mengabarkan Injil kepada keluarga-keluarga kita yang masih percaya pada Tuhan. Nah, pasti itu setiap adat istiadat itu punya sisi baik dan sisi yang buruk. Sisi yang baik kita boleh ikuti, sisi yang jahat kita tinggalkan. Nah, tradisi angpau itu juga merupakan hal yang baik karena seperti yang sudah dikatakan, kita itu sedang membagikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. 1 Petrus 3:9b berkata, "Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Tapi perlu diingat, kita itu tidak hanya membagikan berkat saat Imlek saja, tapi juga setiap hari biasa. Nah, kita kan sudah menerima kasih Yesus, jadi kita itu selama tahun baru Imlek tetap aja berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita, yaitu yang sumber berkat kita. Sikap yang harus kita ambil sama Hari Raya Imlek adalah pertama, hargai dan hormati saudara kita. 1 Petrus 2:17 berkata, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Tahun baru Imlek bisa kita jadikan sebagai ucapan syukur dengan berkumpulnya saudara-saudara kita agar kita bisa mempererat tali persaudaraan kita. Yang kedua, dalam perayaan Imlek kita mengharapkan berkat yang biasanya ditandai dengan beras sebagai kemakmuran, jeruk sebagai kemewahan, dan lain-lain. Namun kita kan tidak mempercayai hal-hal tersebut. Berkat itu datangnya dari Tuhan dan hanya Tuhan itu sumber berkat bagi kita. Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Nah, Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk menghapus tradisi-tradisi, tapi Ia membenci orang yang munafik. Jadi kalau misalnya kita udah percaya kepada Tuhan, kita harus terus berpegang pada kepercayaan itu. Jangan kita masih ikut menyembah-nyembah dewa-dewa. Kita sebagai umat Kristen boleh merayakan Imlek asal kita tahu bahwa kita berprinsip bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kita. Nah, terima kasih setelah mendengarkan renungan saya. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan berbahagia selalu. Terima kasih.